warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa kembali bersama Bu Devi dalam pembelajaran IPA kelas 6. Belajar IPA, belajar ceria. Di pembahasan kali ini, Bu Devi akan menjelaskan mengenai sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bu Devi membahas mengenai sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari, coba kita lihat dulu tayangan berikut ini. Baik. Nah, dari tayangan tersebut, kamu pasti akan berpikir mengapa benda-benda dalam alat berat tersebut tidak jatuh dan mengapa benda-benda yang terbuat dari besi, benda-benda yang terbuat dari baja dapat tertarik pada ujung alat berat tersebut. Dan mengapa kertas pada kulkas tersebut tidak jatuh ketika kamu meninggalkan hal tersebut? Ya, benar. Tentu karena adanya suatu komponen yang bernama magnet. Tahukah kalian apa itu magnet? Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda tersebut, seperti besi, nikel, dan kobalt. Dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kalian mengenal magnet dengan berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah bentuk batang. Magnet yang seperti ini disebut dengan magnet batang karena dia memiliki bentuk seperti batang. Selanjutnya yang kedua disebut dengan magnet yang berbentuk U. Nah, magnet ini disebut magnet U karena bentuknya seperti huruf U. Sedangkan yang ketiga adalah magnet cincin. Magnet cincin ini disebut sebagai magnet cincin karena bentuknya menyerupai cincin. Lalu, bagaimana dengan bentuk magnet yang keempat dan kelima? Bentuk magnet selanjutnya adalah bentuk jarum, yaitu magnet yang bentuknya seperti ini. Selanjutnya adalah magnet yang berbentuk silinder, yang bentuknya dapat kamu lihat juga seperti ini. Nah, dari kelima bentuk magnet tersebut, magnet memiliki dua kutub. Yang pertama adalah magnet dengan kutub utara, dan yang kedua magnet memiliki kutub selatan. Tentunya magnet ini diberikan warna yang berbeda-beda. Guna pemberian warna yang berbeda hanya untuk menunjukkan mana yang kutub utara dan mana yang kutub selatan. Nah, anak-anak semua, sekarang kita akan membuktikan sifat-sifat magnet. Apa saja sifat-sifat magnet? Sifat yang pertama adalah bahwa magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Perhatikan percobaan berikut. Benda-benda yang terbuat dari besi dan logam ini dapat tertarik oleh magnet. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet ini disebut dengan benda magnetis. Apakah semua benda dapat tertarik oleh magnet? Kita lakukan percobaan yang kedua. Benda-benda ini terbuat dari plastik, tidak dapat tertarik oleh magnet. Sedangkan benda yang terbuat dari karet juga tidak dapat tertarik oleh magnet. Kayu pun demikian. Benda yang terbuat dari kayu tidak dapat tertarik oleh magnet. Benda-benda yang tidak dapat tertarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetis. Sifat yang kedua adalah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sekarang, bagaimanakah cara kita menentukan kutub-kutub magnet jika belum diketahui kutub-kutub magnet tersebut? Menentukan kutub utara dan kutub selatan pada magnet, kita dapat mempergunakan alat peraga kompas dan magnet batang. Jika pada kompas menunjukkan arah selatan, artinya ujung magnet tersebut adalah arah utara. Kutub yang senama
akan terjadi gaya tolak-menolak. Kalau kita lihat di sini, magnet tidak akan saling menempel. Inilah yang disebut kutub senama tolak-menolak. Kemudian bagaimana kalau dengan kutub yang tidak senama? Kutub yang tidak senama, dia akan saling tarik-menarik. Sifat magnet yang ketiga adalah bahwa gaya tarik paling kuat terletak pada bagian kutub magnet. Garis medan magnet secara alami berkumpul bersama di ujung magnet. Bagian magnet yang berada di ujung tersebut disebut dengan kutub magnet. Daerah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut dengan medan magnet. Untuk melihat gaya tarik pada magnet tersebut, kita dapat melihatnya pada pola-pola garis gaya magnet. Yang dibutuhkan adalah magnet batang dan kertas HPS. Yang pertama, letakkanlah magnet secara sejajar seperti ini dengan mendekatkan antara kutub yang senama. Kemudian, letakkan kertas HPS di atasnya dan taburi dengan menggunakan serbuk besi. Nah, kalian akan melihat ketika kutub yang senama didekatkan, maka akan terlihat pola-pola gaya tarik magnet sesuai dengan yang ada berikut. Kemudian, bagaimanakah dengan gaya tarik magnet ketika kutubnya tidak saling senama? Kita coba lagi ya. Bagaimanakah gaya tarik magnet, pola-pola garis pada gaya tarik magnet jika kutubnya tidak senama, yaitu kutub selatan dan kutub utara saling berdekatan? Yuk kita coba lagi. Nah, kita perhatikan. Ini jika magnet pada kondisi kutubnya tidak senama atau saling tarik-menarik. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan dan kalian bisa bandingkan pola garis gaya magnet dengan kutub yang tidak senama dan kutub yang senama. Sifat yang keempat atau sifat yang terakhir adalah bahwa magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Nah, sekarang kita lihat percobaannya. Devi mempergunakan potongan kardus serta peniti. Kamu lihat kan bahwa di sini peniti dan jarum pentul dapat bergerak. Sekarang Bu Devi akan ganti kalau bahan pembatasnya ke ukuran yang lebih tebal. Nah, kita sudah sama-sama mempraktekkan 4 sifat magnet yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan ulang kembali kan? Kita akan ulang kembali 4 sifat magnet tersebut. Yang pertama adalah 1. Magnet dapat menarik benda magnetis. Sifat yang kedua, magnet memiliki 2 buah kutub. Sifat yang ketiga, gaya tarik paling kuat terdapat pada bagian kutub magnet. Dan sifat yang keempat adalah magnet dapat menembus benda-benda lain. Asikkan belajar IPA? Kalian semua juga dapat mempraktekannya di rumah kalian masing-masing. Kutub-kutub magnet yang saling senama, dia akan tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang tidak senama akan tarik-menarik. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 1 mengenai fitrah manusia, yaitu berpasangan. Maka Allah telah memasangkan laki-laki dengan perempuan. Nah, dalam hikmah ini Allah memerintahkan kita agar mengikuti apa yang sudah menjadi fitrah manusia. Demikian pembelajaran IPA kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.